Selamat berjumpa kembali pada pelajaran tentang si Arduino, lanjutan dari bagian yang pertama ya. Kalau di bagian yang pertama kemarin ya, kita sudah sempat belajar tentang basic-basic ya, tentang serial, tentang apa itu bentuk ya, bentuk dari program si Arduino ya, ada setup, loop dan sebagainya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan belajar tentang operator aritmetik ya. Di dalam bahasa C atau bahasa si Arduino pada khususnya itu kita mengenal yang namanya operator aritmetik. Jadi kita bisa mengisi sebuah apa itu nilai ke dalam sebuah variabel. Nilai itu adalah juga hasil dari operasi atau operator aritmetik ya. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, pengalian dan pembagian. Ini adalah contohnya ya. Jadi kita bisa apa itu memberikan perintah seperti ini ya. Y sama dengan Y plus 3, X sama dengan X min 8 dan sebagainya. Sebagai contoh, kita akan mencoba ya, sementara kita menggunakan simulasi ya melalui walkme.com ya. Ini saya menggunakan simulasi dari ESP32. Saya akan mencoba melakukan operator aritmetik. Saya akan membuat sebuah variabel yang sifatnya global. Tipenya adalah integer ya. Di sini kita namakan variabelnya adalah X. Lalu saya akan mencetak nilai dari X ya, seperti ini ya. X nya saya kasih nilai awalnya 1. Lalu di sini saya beri X sama dengan X plus 5. Saya akan coba kompilasi. Ya, ditunggu ya, karena butuh sedikit waktu kalau kita melakukan emulasi coding ya dengan menggunakan walkme.com. Ya, di sini akan tampil nilai dari X yang semula 1 ya, tadi menjadi 6, kemudian menjadi 11 ya, 16, 21 dan seterusnya. Jadi nilai X ini akan bertambah secara terus-menerus ya, karena fungsi looping ini kan akan dijalankan secara terus-menerus. Nah, ini contohnya yang lain ya. Kita bisa juga dengan mencoba menggunakan pengurangan ya, X sama dengan X dikurangi 8 dan sebagainya. Lalu kompon assignment, ini kita bisa juga menyingkat ya, menyingkat dari sintak ini dengan menggunakan kompon assignment. Jadi kalau X plus plus itu sama dengan X sama dengan X plus 1 ya. Kalau X min min berarti X sama dengan X min 1. Kalau plus sama dengan Y ya, itu artinya X ditambah nilai dari Y ya. Kalau X min sama dengan Y, maka itu X sama dengan X dikurangi Y ya. Itu sintak-sintak singkatan ya. Misalnya contohnya di sini saya membuat integer Y sama dengan 2. Misalnya X plus sama dengan Y itu akan setara dengan X sama dengan X sama dengan X plus Y. Jadi memasukkan Y sebagai nilai tambahan ya. Kita lihat, kita start simulation. Ya, seperti ini ya. Jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.
Demikian pula yang lain ya. Kita bisa juga misalnya X++ ya. Ini yang paling sering digunakan ya pada saat kita melakukan looping for dan sebagainya, itu kita menggunakan X++. Ini kita jalankan ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Kalau di sini kita X plus sama dengan 2 misalnya, kita titik koma, ini sama dengan kita memberikan perintah X sama dengan X plus 2 ya, jadi seperti itu. Demikian pula yang lain ya. Jadi kita bisa menggunakan sintak namanya itu compound assignment, jadi lebih singkat ya. Lalu ada juga operasi comparison ya, atau pembandingan. Jadi statement ini membandingkan dua variabel, dan apabila terpenuhi itu akan memberikan nilai 1. Biasanya ini digunakan untuk if ya. Ini lanjutannya seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini ya, dimasukkan ke dalam perintah if. If sendiri mengenal yang namanya and dan or ya. Jadi logika and dan or itu artinya apabila ada dua syarat ya, itu kalau kita menggunakan and, maka apabila syarat yang satu terpenuhi dan syarat yang kedua terpenuhi ya, maka dia akan bernilai benar ya. Tapi kalau salah satu ini tidak terpenuhi atau salah satu tidak benar, maka dia akan menjadi salah atau false ya. Berbeda dengan or. Kalau or itu cukup salah satu saja benar, maka dia akan bernilai benar ya. Kalau and, dua-duanya harus benar, dia baru bisa mempunyai nilai yang benar. Di dalam if juga ada logika kebalikan atau negasi ya. Jadi not, apabila tidak, ini kan x lebih besar dari 0 ya. Apabila x nya 1 misalnya, 1 lebih besar dari 0, itu kan benar. Tapi kalau depannya dikasih tanda seru, maka dia akan bernilai salah atau kebalikannya gitu ya. Kita mungkin bisa praktek ini kan nilainya kan X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kita akan mencoba if X sama dengan 1 ya, maka benar. Kalau tidak ya, berarti kebalikannya ya. Salah. Seperti ini. Kita akan lakukan kompilasi. Kita jalankan ya. Maka karena ini X sama dengan 1 ya, dia akan bernilai 2. Ini saya akan memberikan operator dan ya, Y sama dengan 2 ya, maka dia akan bernilai juga benar karena Y nya 2. Tapi apabila Y nya nanti saya berikan nilai 1 ya, saya berikan nilai 1 seperti ini, maka akan bernilai salah ya. Lain halnya kalau kita memberikan operator AND. Nah, untuk AND ini juga akan bernilai benar ya, karena salah satu benar, yang X sama dengan 1 ini benar. Kita bisa juga membuat
beberapa operator logika ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi benar, salah, salah ya, seperti ini. Kita akan coba ya. Apabila salah satu ini benar, maka dia akan bernilai benar ya. Ini salah ya. Sama dengannya 2 ya. Kalau sama dengannya 1 itu adalah penugasan. Jadi merupakan suatu operator penugasan. Tapi kalau sama dengannya 2, dia adalah merupakan suatu operator pembandingan. Nah, di sini kita bisa juga memberikan misalnya dan ya. Ini sama-sama dan begini, maka dia akan bernilai salah ya. Karena tidak benar semuanya. Kalau di sini kita berikan nilai y-nya tadi adalah 2 ya. Nah, di sini juga y-nya sama dengan 2, berarti ini benar, benar, benar begitu. Maka dia akan bernilai benar ya. Kita bisa juga menggunakan seperti ini ya. Jadi yang dalam kurung ini akan dijalankan terlebih dahulu. Contohnya di sini ya, ini benar, lalu ini dan ini adalah benar, maka hasilnya adalah benar ya. Tapi kalau di sininya salah misalnya ya, hasil dari ini salah dan ini benar, benar dan salah adalah hasilnya salah ya, salah dan benar hasilnya adalah salah, maka hasilnya adalah salah ya. Oke, ini kita coba. Nah, ini hasilnya adalah salah ya. Kalau ini kita ganti menjadi OR ya, maka dia hasilnya adalah benar ya. Ini. Jadi kita bisa menggunakan operator apa itu logika dimasukkan ke dalam if, lalu kita bisa mengelompokkan menjadi bagian-bagian yang akan diproses terlebih dahulu ya, untuk membentuk suatu rangkaian logika program tertentu. Ya, ini tadi udah ya. Kita bisa menggunakan if, menggunakan operator and, or ya, bisa juga menggunakan negasi atau not ya. Ini contohnya kalau kita menjalankan operator seperti ini ya. Jadi ini hasilnya benar, lalu di sini adalah hasilnya salah ya. Salah dan benar di OR menjadi benar. Tapi saya maunya kebalikannya ini, maka kita boleh melakukan negasi. Jangan lupa ini harus dalam satu rangkaian proses, lalu kita berikan tanda seru di depan seperti ini ya. Ya, ini kita jalankan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadinya benar akan dibalik menjadi salah ya, karena depannya dikasih tanda seru atau not. Lalu di dalam bahasa si Arduino kita juga mengenal apa itu yang namanya konstanta. Jadi konstanta bawaan di dalam si Arduino itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah true, false ya. Ada high dan low. Ada input, output ya. Jadi kita bisa menggunakan konstanta bawaan itu untuk mengisi sebuah variabel ya. Jadi variabel bisa kita isi nilainya dengan konstanta tersebut. Contohnya ini true, false ya. Ini merupakan konstanta boolean yang digunakan untuk mendefinisikan logic level ya. Jadi apakah false atau true. Kalau false, dia akan didefinisikan sebagai angka 0 ya. Dan apabila true, dia akan didefinisikan sebagai angka 1. Misalnya contohnya ini ya. If B sama dengan true, maka kita bisa melakukan misalnya serial print line B
nilai B adalah true gitu ya, seperti itu. True dan false ya. Jadi kita juga mengenal yang namanya high dan low ya. Konstanta ini digunakan untuk menentukan kondisi pin. Jadi kondisi pinnya itu apakah high atau low. Kalau kondisi pinnya dalam keadaan high, maka dia akan dianggap nilai logiknya 1 atau menyala ya. Misalnya kita memberikan statement atau perintah digital write 13, high ya, ini akan menyebabkan pin 13 menjadi bertegangan atau menyala ya. Bisa juga kita menggunakan digital write 13,1 sebagai ganti dari high, maka efeknya juga akan sama, akan menyebabkan pin dari 13 ini menyala. Lalu kemudian ada juga di sini konstanta yang namanya input atau output ya. Seperti yang sudah sering ya kita praktekkan, kita bisa membuat suatu pin itu dalam mode input atau output. Misalnya contohnya pin mode 13, output artinya adalah membuat pin 13 itu menjadi modenya output atau siap diperintah untuk mengeluarkan sebuah output, apakah high atau low. Kalau kita beri input, artinya pin 13 itu akan digunakan sebagai untuk membaca ya, sebagai input. Tujuannya adalah untuk membaca nilai tertentu. Lalu di dalam si Arduino juga kita mengenal if else tadi ya, seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya ya. Jadi penyeleksian kondisi ya untuk melakukan testing atau apa ya, memeriksa sebuah kondisi tertentu apakah nilainya benar atau salah ya. Apabila dia benar, maka ini akan dilakukan ya, bagian ini akan dilakukan. Apabila salah, maka dia kebalikannya, bagian else yang akan dilakukan. Misalnya contohnya ini input pin sama dengan high ya. Jangan lupa sama dengannya 2 kali ya, karena ini gunanya adalah untuk penyeleksian kondisi. Kalau kita menggunakan sama dengan sekali, artinya adalah mengisikan sebuah nilai ke dalam variabel yang di depannya ini. Dan apabila berhasil diisi, maka di sini pasti akan menjadi true ya. Beda ya antara sama dengan sekali dengan sama dengan 2 kali. Lalu kita juga mengenal looping ya, yang namanya looping dengan menggunakan for ya. Operator for ini digunakan untuk mengulang block statement yang ada di dalam bracket kurung kurawal ini ya. Jadi di dalam for ini ada 3, yang satu inisialisasi atau nilai inisialisasi, kemudian kondisi bagaimana perulangan itu akan terus dijalankan ya. Yang terakhir ini adalah ekspresi yang akan dijalankan. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa juga misalnya kita praktekkan ya, for ini ada delay-nya seperti ini ya, for x sama dengan 1, x kurang dari atau sama dengan 100 atau 1100 ya misalnya ya, atau 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini adalah operatornya x plus ya, atau x sama dengan x plus 1. Maka ini kita bisa kita buat bracketnya ya, seperti ini, serial printline x. Kita kompilasi. Nah, ini di sini dia akan melakukan statement yang ada di dalam bracket ini ya. Ini contohnya seperti ini. Dia kembali ke 1 lagi karena loop ini kan akan dijalankan secara terus menerus. Bisa juga gini ya, seperti ini ya, penggabungan dengan operator yang lain.
kita jalankan. Nah, dia larinya akan loncat 2 ya, karena kan X sama dengan X plus 2. 1, 3, 5, 7, 9 kembali ke 1 lagi. Demikian pula bisa dengan menggunakan operator yang lain ya. Kemudian kita juga mengenal perulangan yang namanya while ya. Jadi while itu ketika kondisi yang di sini terpenuhi, maka yang di dalam bracket ini akan dijalankan ya, sampai dengan kondisi yang ada di sini bernilai salah atau tidak terpenuhi ya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan perulangan while ya. Misalnya while selama X kurang dari 10, maka akan dijalankan seperti ini ya. X-nya saya cetak, lalu di sini kita delay 1000, lalu kita X sama dengan X plus 3 ya. Misalnya seperti ini. Di sini sebagai penanda aja ya. Selesai ya, lalu kita jalankan. Nah, ini akan bernilai 1, 4, 7, selesai gitu ya. Nah, jadi tidak terpenuhi. Jadi syarat X-nya ini kan nilainya sudah di atas dari 10 ya. 10 aja nggak bisa nih, apalagi di atas 10 ya. Dia sudah nggak bisa, maka di sini yang dicetak adalah selesai ya. Lain halnya kalau di sini kita kasih inisialisasi lagi ya, kita X sama dengan 1, maka dia akan kembali ke atas ya. Nah, seperti ini ya. 7 selesai, kembali ke 1 lagi. 4, 7 selesai, 1, 4, 7 selesai, seperti itu ya. Ada juga ini statement yang menggunakan do dan while ya. Do dan while ini sebetulnya sama ya dengan apa? Dengan while yang di atas, hanya bedanya do-nya dilakukan di atas ya. Jadi lakukan sesuatu ya, lakukan sesuatu yang ada di dalam bracket ini selama syarat yang ada di dalam while ini terpenuhi ya. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka nanti yang di do ini akan tidak dijalankan, dia langsung dilanjutkan ke baris yang berikutnya ya. Sama ya, atau mungkin dipraktekkan juga nggak apa-apa. Ini kita balik ya. While-nya di sini, do-nya di sini ya. Karena ini adalah akhir dari statement, maka jangan lupa diberi titik koma. Hasilnya sama ya dengan tadi ya, dengan while diberikan bracket kurawal buka dan tutup. Kemudian kita juga mengenal yang namanya digital I/O ya. Kalau kita menggunakan board Arduino ya, itu mempunyai pin yang berlabel digital, yaitu D0 sampai 13 ya, sebanyak 14. Kalau di Node MCU kita juga ada ya, jadi kita bisa lihat ya di dalam masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Ini kalau di Node MCU ya, seperti
seperti yang sudah kita praktekkan, ada D1, D2, D3 dan seterusnya. Ya. Ini. Lalu untuk menggunakan pin ya, pin dari digital maupun analog, itu kita perlu melakukan setup ya. Jadi yang pertama kita set dulu pin modenya, apakah dia sebagai input atau output ya. Ini contohnya, ini kita mengeset pin sebagai output ya, maka pin mode pin output ya. Jadi biasanya ini dilakukan pada function setup ya. Jadi pin modenya itu akan difungsikan sebagai input atau output. Lalu kita juga mengenal digital write ya. Jadi kita bisa menulis suatu nilai tertentu ke dalam pin tersebut, apakah dia menyala atau mati ya, high atau low. Ini contohnya seperti ini. Kalau di dalam Arduino nanti tegangan yang dihasilkan adalah 5 volt, tapi kalau kita menggunakan ESP8266, tegangan yang dihasilkan adalah 3,3 volt. Nah, di sini ada juga digital read ya. Jadi kita bisa juga membaca nilai dari sebuah pin dengan cara menggunakan digital read ya. Ini harus kita praktekkan ya, menggunakan Node MCU seperti yang sudah kita lakukan. Kita bisa juga menulis ya, menulis atau mengeset seperti tadi ya. Ini contohnya digital write ini adalah memberikan perintah ya, perintah untuk menulis. Lalu selain pin digital ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ada juga namanya pin analog I/O ya. Jadi pin analog I/O ini adalah untuk membaca tegangan input analog tergantung dari boardnya. Kalau kita menggunakan Arduino atau ESP32 dan sebagainya ya, keluarga Arduino, itu biasanya voltasenya 0 sampai 5 volt ya. Jadi bisa membaca voltase antara 0 sampai 5 volt. Tapi kalau kita menggunakan Node MCU, itu inputnya akan 3,3 volt. Jadi tergantung alatnya ya. Jadi itu digunakan untuk membaca voltase yang masuk. Nah, contohnya ini ya, ini 5 volt ya. Nanti akan dikonversi menjadi 10 bit ya. Jadi 10 bit nilai pada analog pinnya ya. Pada Arduino ada 6 analog, tapi kalau di Node MCU ada 1 ya, A0 ya. Nah, itu dapat difungsikan selain sebagai digital input juga sebagai digital output. Namun pada pin analog hanya dapat berfungsi sebagai input analog saja. Ya, jadi kita bisa menggunakan analog itu hanya untuk membaca suatu nilai tegangan tertentu. Namun pada pin analog itu hanya dapat ini ya tadi ya, sebagai fungsi input. Tapi kita bisa juga mengeluarkan output tegangan analog ya, itu dengan menggunakan pin digital yang berlabel PWM. Jadi ada pin-pin yang berlabel PWM ya, pulse digital, apa itu istilahnya, singkatannya adalah ini ya. Ini kita, jadi tegangannya itu akan dilakukan secara berdetak gitu, pulse ya, sehingga nanti karena sebenarnya dia digital, tapi karena dia berdetak, akibatnya akan dibaca menjadi cycle dan turun gitu tegangannya ya, secara analog. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kalau cycle-nya dia 50%, maka dibacanya juga sinyalnya akan menjadi 50%. Ini contohnya ini ya, bisa menggunakan PWM. Ini nanti kita akan praktek ya, kita praktekkan untuk yang PWM ini seperti apa ya. Jadi pin analog hanya dapat digunakan untuk input ya. Untuk membaca nilainya kita menggunakan perintah analog read ya, dalam kurung nomor pinnya.
nanti hasilnya akan berupa nilai 0 sampai 1023 ya. Jadi kalau kita ingin melihat misalnya sensor suhu gitu ya, dia rentannya 0 sampai 1 volt, maka kita baca voltnya dulu ya, seperti rumus yang sudah pernah kita praktekkan ya. Kita baca voltnya dulu, lalu baru kita bandingkan tegangannya itu berapa ya, antara 0 sampai 1. Nah, ini ada ya. Mengirim nilai analog dengan metode pulse width modulation PWM ke pin yang berlabel PWM. Jadi kita bisa menggunakan analog write ini pada pin-pin yang berlabel PWM ya, jadi pulse width modulation. Sebetulnya ini pin digital, tapi dia modelnya tegangan kotak gitu ya. Jadi kalau digital itu kan ada istilahnya 0 atau 1, tapi karena dia di model pulse ya, dengan lebar tertentu, maka perbandingan antara 0 dan 1-nya itu akan dibaca sebagai suatu nilai tertentu gitu ya, tegangan tertentu. Nah, selain analog write, kita juga mengenal yang namanya time. Ini kita bisa melakukan delay ya, dengan perintah delay seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya. Ini nilainya adalah, kalau 1000 itu 1 detik ya, jadi 1/1000 atau milisecond. Nah, ini mengembalikan nilai dalam milisecond dihitung sejak Arduino board menyala ya. Nah, ini harus ditampung dulu ke dalam suatu variabel di sini ya. Lalu kita juga kenal function yang mencari minimal atau maksimum dari sebuah value. Misalnya contohnya ini ya, ini membandingkan antara X dan Y, nilainya apakah mana yang minimal, mana yang maksimal ya. Kalau minimal berarti menggunakan min, kalau maksimal kita menggunakan max ya. Ya, contohnya adalah misalnya kita akan membuat seperti ini ya, X sama dengan minimal dari nilai 2 dan 9 seperti ini, Y sama dengan maksimal dari nilai 7 dan 3. Lalu coba kita print ya, serial dot print line min sama dengan, jangan lupa kita konversi dulu ya menjadi string, terus dari X ya, lalu serial dot print line di sini nilai maksimal sama dengan string dari Y seperti ini ya. Maka X akan bernilai minimal ya, berarti 2, Y nya akan bernilai 7 di sini ya. Minimalnya 2, dia akan mencari nilai yang minimal. Untuk yang Y nya akan mencari nilai yang terbesar, yaitu antara 3 dan 7, yang besar adalah 7 ya. Ini kita bisa juga mencetak sebuah nilai ya secara random atau angka acak ya. Nah, kita bisa dengan cara pertama kita setting dulu random seed-nya ya, itu sebagai titik awal dari fungsi random. Lalu kita bisa menggunakan nilai random maksimum berapa ya, atau bisa juga kita langsung tentukan antara minimal dan maksimalnya berapa. Contohnya ini ya, random 100-200, maka akan menghasilkan nilai acak antara 100 sampai dengan 200 ya. Ya, contohnya adalah ini ya, kita menggunakan random seed antara 1 sampai dengan 1000, maka akan dihasilkan bilangan acak antara 1 sampai dengan 1000 ya. Dia akan ngeprint terus. Ini akan sama kalau kita menggunakan
perintahnya adalah X sama dengan random 1 sampai dengan 1000. Misalnya seperti ini, kita coba kompilasi. Nah, ini sama ya. Jadi akan menghasilkan nilai acak antara 1 sampai dengan 1000. Oke, baik. Demikian sudah kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana mengenal fungsi-fungsi standar yang ada di dalam si Arduino ya. Silakan nanti bisa dicoba ya, dicoba-coba sendiri ya. Juga jangan lupa untuk referensi lengkap dari perintah si Arduino ada di alamat ini ya. Ini di layar ini. Bisa kita buka ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari semua fungsi yang disupport oleh pemrograman Arduino ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba.